Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Baik, semoga anak-anak Wisanti dalam keadaan bahagia, sehat, di iman dan imun terbaik. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini untuk kelas 7 di bab 1 akan kita mulai dengan pembelajaran dengan tema tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tadi di depan Miss Santi sudah ada video Miss Santi lagi ke pasar atau juga lagi belanja. Nah, itu ada hubungannya dengan tema kita, yaitu tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan? Sebenarnya kebutuhan itu apa? Keinginan itu apa? Nah, dari situ ayo kita belajar bareng ya, biar sama-sama paham. Nah, untuk kali ini pembelajarannya kita masih tetap seperti ini ya sayangnya. Nggak masalah ya nak ya. Kita masih belajar dalam program belajar yang diberi nama PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh alias pembelajaran online. Nah, baik anak-anak, tetap semangat sayang ya. Ayo sekarang kita belajar bareng tentang manusia dan kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhannya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Miss Santi di video pembelajaran IPS kelas 7 semester 2 bab 1. Baik anak-anak, yuk kita mulai dengan pembahasan materi yang berikutnya pada kesempatan kita kali ini, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita akan berbicara tentang apa sih kebutuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan, tentu saja kita akan berbicara juga tentang yang namanya keinginan. Bu, ya Bu, ya KB-nya berapa Bu? Berapa ayam mana? Yang KB rawit berapa? Berapanya itu Bu? 1 kilonya berapa? 1 kilonya lumayan mahal Bu. Naik ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Ya Allah, sejak kapan? Udah 5 hari yang lalu, yang tambah naik. 1 kilo berapa Bu? 1 kilonya sekarang sedang 75. Astagfirullahaladzim. Kalau ini berapa Bu? Ini agak murah dikit. Ini sekarang hampir 30 per kilo. Ya udah, saya ini 1 kilo, ini 1 kilo ya Bu ya. Ya, makasih. Yaitu kebutuhan berarti VS-nya keinginan. Apa sih kebutuhan? Kemudian apa keinginan? Yuk kita. Nah, ini anak-anak, kebutuhan VS keinginan. Apa sih kebutuhan? Kebutuhan manusia adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan, hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, kita bayangkan saja, kalau kita membutuhkan barang, berarti barang itu harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka manusia itu tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan keinginan, kita tahu satu contoh, misalkan kita sudah punya sepeda, tapi tetap saja dalam diri kita masih ada keinginan. Sudah punya sepeda, pingin sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, kita pingin mobil. Sudah punya mobil, kita pingin punya kapal. Sudah punya kapal, kita pingin punya pesawat. Nah, begitu seterusnya. Jadi yang namanya keinginan akan terus menjulang tinggi tanpa batas. Itu namanya keinginan manusia. Hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Satu contoh, ketika manusia lapar, manusia butuh makan. Ketika dia tidak makan, maka kemungkinan dia akan sakit. Dan kemungkinan terburuknya dia bisa juga mati. Begitu juga ketika kita ngantuk, kebutuhan kita adalah tidur. Jadi ketika kita tidak tidur, maka kita bisa saja sakit atau bisa saja kita terjatuh. Nah, ini yang dimaksud dengan
bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Sudah paham? Nah, anak-anak, pada kesempatan kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhannya, bukan keinginannya. Miss Santi sudah membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada hubungannya dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Satu contoh, di era pandemi sekarang ini yang kita butuhkan adalah apa sayang? Yang kita butuhkan adalah masker. Nah, satu contoh, kita butuh masker. Kalau dulu kita nggak butuh masker, tapi di era pandemi ini kita sangat butuh yang namanya masker. Sehingga bisa jadi jumlah masker juga menjadi langka karena semua orang ingin membutuhkan masker. Itu salah satu contohnya. Bisa saja juga karena sekarang sering hujan, cuaca juga tidak teratur sehingga menyebabkan curah hujannya semakin banyak, menyebabkan harga cabai atau harga sayur lebih mahal daripada hari-hari sebelumnya. Seperti contoh yang diberikan oleh video pembelajaran di depan oleh Miss Santi. Ketika harga cabai mahal diakibatkan karena sering hujan, sehingga petani cabai akan mengalami kerugian, sehingga harga cabai menjadi naik. Itu yang dikatakan sebagai kelangkaan. Ya, baik. Jadi hubungan antara kelangkaan ada hubungannya dengan kebutuhan manusia. Untuk lebih memahami tentang kebutuhan, yuk kita bahas lebih mendalam lagi tentang kebutuhan. Nah, anak-anak, kita bahas dulu tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi dan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas. Miss Santi nanti akan menjelaskan apa saja sih, seperti apa sih ya. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Pertambahan atau perkembangan jumlah penduduk, kemudian kemandirian kemajuan iptek, kemudian taraf hidup yang semakin baik dan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat. Kemudian usaha apa untuk mengatasinya? Yaitu menggali, mengolah sumber daya alam yang ada. Kemudian sumber daya manusia dapat mengolah sumber daya alam sehingga benda-benda tersebut bisa menjadi lebih berguna. Kemudian memproduksi barang baru dengan alat produksi yang ada. Ini yang menyebabkan kelangkaan, ya. Seperti yang Miss Santi katakan bahwa salah satu contohnya adalah seperti video yang di depan, kenapa harga cabai mahal? Dikarenakan apa? Keadaan alam bisa saja menyebabkan harga cabai menjadi mahal. Begitu juga dengan harga di masa pandemi ini, yaitu tentang masker. Harga masker kalau dulu satu dosnya hanya kisaran 50.000, tapi sekarang melonjak jauh, bisa jadi 250.000 per dosnya. Ya, itu yang dikatakan sebagai. Nah, anak-anak, pada untuk selanjutnya kita akan mencari tahu tentang macam-macam kebutuhan. Nah, apa saja sih macam kebutuhan? Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya. Menurut tingkat kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan primer? Yang dikatakan kebutuhan tadi sudah dikatakan bahwa hasrat yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, di sini untuk kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Satu contoh, ada rumah, ada pakaian, ada pangan, ada pendidikan, dan satu lagi jangan lupa kesehatan. Belum ditulis di sini ya. Maaf. Yang pertama kita lihat sekali. Yang pertama adalah rumah, pakaian, pangan, dan pendidikan. Jika kita tidak punya rumah, maka kita tidak punya tempat berteduh.
kemudian kita tidak punya pakaian, maka kita nggak bisa kemana-mana. Dan kita tidak punya pangan, kita nggak bisa bertahan hidup, sudah pasti ya. Dan juga pendidikan. Ketika kita tidak punya pendidikan, maka kita tidak bisa melakukan apapun secara maksimal. Dan yang keempat belum ditulis sama Miss Santi, yaitu Miss Santi masukkan kesehatan. Karena kesehatan sekarang sudah menjadi mutlak, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Kemudian yang kedua adalah sekunder, kebutuhan yang bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Apa contohnya? Ada meja, ada televisi, ada laptop, ya. Itu adalah contoh daripada kebutuhan yang sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu tersier, kebutuhan yang bisa terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Contohnya mobil mewah, jalan-jalan, rekreasi, itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan itu bisa terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Nah, ini adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Kalian sudah paham kan? Baik, kita akan melihat lagi macam kebutuhan menurut anak. Ini bisa ulangi lagi, diperjelas lagi agar kalian paham. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ini contoh daripada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup daripada manusia tersebut. Contohnya sudah ada. Kemudian kebutuhan sekunder yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya telepon, angkutan umum, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Ada perhiasan, ada mobil mewah, ada kapal mewah, ya. Baik anak-anak, ini untuk memperjelas lagi agar kalian lebih paham tentang macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Anak-anak, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Apa sih kebutuhan menurut waktunya? Dikategorikan atau dibagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Jadi urgent ya. Salah satu contohnya obat. Ketika kita sakit, kita butuh obat. Ketika kita ngantuk juga urgent juga, kebutuhan sekarang. Jadi harus tidur. Kemudian kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya adalah menabung. Jadi bisa ditangguhkan, bukan untuk sekarang juga. Oke, sudah paham? Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa sih kebutuhan jasmani? Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Salah satu contohnya makan, berolahraga, istirahat. Ya, seperti ini. Kemudian kebutuhan rohani, kebutuhan yang bersifat rohani, hubungannya dengan jiwa manusia. Salah satu contohnya sholat, ya. Baik, kemudian contohnya juga masuk bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Itu adalah contoh kebutuhan dari kebutuhan rohani. Baik, sudah paham? Bisa nanti ulangi ya. Jadi kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, kebutuhan jasmani atau material, kebutuhan rohani atau imaterial. Contohnya kebutuhan jasmani adalah makan, minum, dan juga olahraga. Kemudian yang rohani atau imaterial contohnya adalah menuntut ilmu atau beribadah dan juga rekreasi. Nah, yang berikutnya adalah menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan.
tadi sudah Miss Santi jelaskan di depan, ada kebutuhan sekarang, salah satu contoh adalah obat bagi orang sakit. Jadi harus segera dipenuhi saat ini juga. Kemudian kebutuhan akan makanan ketika orang sedang lapar. Dan juga kebutuhan akan pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Kemudian contoh kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan, contohnya menabung atau ikut asuransi. Nah, yang berikutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ada pribadi, ada kebutuhan kolektif atau sosial. Kebutuhan pribadi adalah pribadi masing-masing butuh apa. Salah satu contoh, kita butuh makan, butuh minum, rumah, pakaian, dan lain-lain. Untuk pribadi A dengan pribadi B, kebutuhannya berbeda. Dari A sampai Z, kebutuhannya juga berbeda-beda. Kemudian kolektif atau sosial secara bersama-sama, contohnya kita semua misalkan butuh jembatan, kita semua butuh pasar, kita semua butuh masjid. Itu contoh menurut subjeknya. Kalau pribadi satu-satu ya nak ya. Kemudian yang kolektif secara bersama-sama, secara sosial ya. Paham ya? Anak-anak, tadi kita sudah berbicara atau membahas tentang kebutuhan, macam-macam kebutuhan yang semoga kalian sudah paham ya. Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang kalau ada kebutuhan berarti ada alatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau disebut juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan manusia berupa barang atau jasa atau benda atau barang atau benda terbagi menjadi satu menurut wujudnya. Barang yang berwujud konkret, contohnya buku, alat tulis, tas, dan lain-lain. Kemudian barang yang tidak berwujud atau abstrak, contohnya jasa dokter, guru, hakim, dan lain sebagainya. Ini adalah alat pemuat kebutuhan menurut wujudnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan menurut ketersediaannya, ada barang ekonomi yang ada terbatas, contohnya sepatu, tas, seragam, dan lain-lain. Kemudian non-ekonomi, ada udara, ada sinar matahari. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai barang ilits atau berlebihan. Contohnya api pada saat kebakaran, ya, atau air pada saat banjir. Nah, ini yang dimaksud dengan alat pemenuhan kebutuhan. Anak-anak, alat pemuas kebutuhan yang ketiga yaitu menurut hubungan dengan barang lain. Alat pemenuhan kebutuhannya seperti contoh benda substitusi atau barang pengganti. Misalkan pensil diganti dengan ballpoint atau sebaliknya ballpoint bisa diganti dengan pensil. Atau teh diganti dengan kopi atau sebaliknya. Jadi sebagai barang atau benda substitusi atau barang pengganti. Nah, beras diganti dengan jagung atau sagu atau juga roti. Paham ya? Kemudian barang komplementer atau barang pelengkap. Salah satu contohnya adalah motor dengan bensin. Jadi keduanya harus lengkap, saling melengkapi. Tanpa bensin motor nggak bisa jalan, ya. Begitu juga bensinnya aja nggak ada motornya nggak bisa jalan juga kan. Kemudian buku dengan pena, kemudian sendok dengan garpu. Keduanya saling menjadi pelengkap. Itu adalah barang menurut hubungannya dengan barang lain. Sudah paham? Berikutnya yaitu menurut tujuan penggunaannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang konsumsi atau barang jadi, atau barang finance. Jadi penting gitu ya. Salah satu contohnya ada baju, ada meja kursi, ada mobil, dan lain-lain. Jadi barang yang sudah jadi, yang sudah bisa siap pakai. Itu barang konsumsi yang sudah siap pakai. Satu contohnya tas juga sudah siap pakai. Kemudian ada barang produksi atau barang modal. Salah satu contohnya ada mesin, ada getah karet, kemudian juga ada kayu jati. Jadi barang yang belum jadi, masih berupa modal, barang modal ya.
Kemudian barang menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah atau barang baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Apa sih barang mentah? Barang mentah atau bahan baku salah satu contohnya adalah getah karet, kapas, gandum, dan lain-lain. Kemudian barang setengah jadi contohnya benang, tekstil, tepung terigu, ya. Setengah jadi, belum jadi kue, masih berupa setengah jadi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah barang jadi. Salah satu contohnya adalah baju, sepatu, roti, ya. Roti tadi dari tepung setengah jadi. Barang mentahnya atau barang bakunya dari gandum. Jadi itu adalah alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Sudah paham kan? Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya, alat pemuas kebutuhan menurut segi jaminannya. Ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Contoh barang bergerak yaitu perhiasan, mobil, mebel. Kemudian barang tidak bergerak, contohnya gedung, tanah, dan mesin pabrik. Tahu bedanya ya? Kalau perhiasan bisa dibawa kemana-mana kan ya. Kemudian mobil bisa bergerak kemana-mana. Kemudian juga mebel. Mebel maksudnya seperti kursi, meja ya. Paham ya? Lemari bisa dipindah-pindah tempat. Kemudian yang barang tidak bergerak, contohnya gedung. Jadi pabrik yang sudah ada nggak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian tanah, kemudian mesin pabrik juga yang besar sehingga tidak bisa dibawa kemana-mana, hanya di situ saja. Barang tidak bergerak. Paham ya? Ini barang menurut segi jaminannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas banyak ya tentang kebutuhan vs dengan keinginan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kemudian dari kebutuhan dan keinginan, maka akan timbul kelangkaan. Nah, kita bagi-bagi jenis-jenis macam-macam kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan. Kita sudah bahas tadi kan ya. Baik, sekarang tiba saatnya kita latihan soal. Ya, latihan soalnya, ini soalnya. Silahkan kalian jawab. Kalau sudah dikumpulkan bisa dikirim ya lewat classroom. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, materi sudah disampaikan, kemudian latihan soal sudah disampaikan. Tiba saatnya kita selesai pembelajarannya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Jangan lupa berdoa. See you. Assalamualaikum.